Minasan, 86 Gadget kali ini akan membahas sebuah tab yang cukup murah untuk pasaran harga bekas dengan spek yang cukup pam dan merek yang terkenal. Apa itu? Ya, Samsung Tab P3100. Tablet besutan Samsung ini dirilis 10 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 2012. Pada saat perilisannya, tablet ini cukup familiar dan dipakai oleh orang kantoran maupun kalangan mahasiswa untuk menunjang aktivitas keseharian. Namun itu beberapa tahun yang lalu. Untuk sekarang, apakah masih relevan untuk menunjang keseharian di tahun 2022? Mari kita bahas. Oh iya, sekedar mengingatkan bahwa unit yang kita ulas ini terdapat pinus pada LCD ya. LCD-nya bergaris. Namun, itu tidak terlalu mempengaruhi pada performa harian dan input sentuhan masih normal kok. Ya, gimana lagi, ini tablet saya dapat harga termasuk murah, 100 ribuan. Ya, kalian tidak salah dengar, 100 ribuan. Mengenai desain, tablet Samsung P3100 memiliki desain yang cukup fashionable menurut saya sendiri. Kenapa? Karena pada basic desain yang cukup membulat, pada bagian sisi pojokan, dan ketebalan yang cukupan, membuat saya cukup jatuh hati pada desain tablet ini. Satu kata, ya, benar, as simple as looking. Rentang layarnya sendiri memiliki bentang layar seluas 7 inci dengan akses layar sentuh kapasitif dan 3 tombol sentuh aksi pada bagian bar bawah. Pada bagian sisi kanan terdapat tombol power, tombol volume, kemudian pada bagian atas terdapat lubang jack audio 3,5 mm. Pada sisi kiri ada slot untuk SIM card yang dimana masih mendukung mini SIM card. Di bawah slot SIM card persis ada slot micro SD dengan dukungan maksimal hingga 64 GB. Lalu pada bagian bawah terdapat slot 30 pin charger Samsung. Berfungsi juga untuk transfer data apabila kita sambungkan pada PC atau laptop. Di samping kanan kiri slot 30 pin terdapat speaker yang suaranya cukup ciamik. Cantik sih. Tablet besutan Samsung ini memiliki bentang layar 7 inci, cukup lebar dan pas di tangan. Resolusi layarnya beresolusi sebesar 1024 x 600 pixel. Walaupun belum Full HD, namun layar ini cukup bagus dalam penampilan. Tipe layarnya merupakan tipe layar PLS LCD. Apa itu layar PLS LCD? Layar PLS LCD merupakan teknologi layar LCD yang diproduksi langsung oleh Samsung. Teknologi layar ini memberikan kecerahan warna pada layar perangkat Samsung agar jauh lebih baik. Selain itu, kalian akan menemukan sudut pandang yang juga lebih bagus pada gambar di layar tab ini. Akses layarnya juga sudah kapasitif, cukup sensitif dan responsif. Lalu kita ke spek alias spesifikasi. Samsung Tab P3100 tablet ini ya memang sudah berusia cukup tua ya, sejak pertama kali dirilis sekitar bulan April 2012. Ya, benar. Sudah hampir 10 tahun yang lalu tablet ini diperkenalkan kepada publik. Mengenai hal tersebut, tablet ini pada perilisannya cukup membawa spesifikasi yang mumpuni. Dengan RAM 1 GB dipadukan dengan prosesor dual core 1 GHz buatan T-OMAP 4430. Tablet ini dapat mengakomodasi aktivitas multitasking, bahkan sampai sekarang performanya ya masih cukup lumayan lah. Ya, walaupun usia memang tidak bisa dihubungi, tapi apabila digunakan dalam keseharian sekarang, baik untuk browsing, mendengarkan musik, membuat beberapa notes atau catatan, aktivitas tersebut masih dapat diakomodasi cukup baik oleh tablet ini. Unit tablet yang kita ulas ini memiliki kapasitas memori internal 16 GB dengan 950 MB untuk sistem dan sisa 11 GB untuk kebutuhan user atau pengguna. Memori internal yang sedemikian bagi saya pribadi cukup lega sih apabila kita menggunakan beberapa aplikasi penunjang aktivitas keseharian. Ya, walaupun perlu diingat juga, versi Android-nya cukup lawas untuk mengunduh beberapa aplikasi yang kita inginkan. Bahkan, cukup banyak aplikasi yang sudah tidak terdukung untuk tablet ini. Mengenai performa game, saya tidak menyarankan untuk tablet ini digunakan sebagai alat tempur gaming mobile kalian.
Di satu sisi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa Android yang sudah out of date, juga jeroan tablet ini yang sudah berumur. Walaupun baterainya berkapasitas 4000 mAh yang dimana sudah cukup awet dan dapat mengakomodasi asupan daya harian, alih-alih kita berharap gaming experience yang baik, malah tidak sesuai ekspektasi kita. Namun, bagi kalian yang tetap kukuh menggunakan tablet ini sebagai secondary device dan agar tetap dapat mengunduh serta menggunakan beberapa aplikasi penunjang keseharian, saran saya lebih baik melakukan root dan upgrade Android-nya. Informasi yang saya himpun, tab ini mentok hanya pada versi Android 6.0 atau Marshmallow apabila dilakukan custom firmware. Berlanjut ke konektivitas, pada tablet ini terdapat WiFi, Bluetooth, dan SIM card dengan sinyal GSM atau HSPA. Tablet ini belum mendukung konektivitas 4G dan tidak ada NFC. WiFi-nya sendiri masih versi WiFi 802.11 BGN, WiFi Direct, dan terdapat WiFi Hotspot. Bluetooth dengan versi 3.0 sudah cukup untuk menyambungkannya dengan speaker Bluetooth. Untuk transfer data via Bluetooth, saya kurang merekomendasikan hal tersebut karena speed rate dari Bluetooth yang masih versi 3. Beralih ke suara pada tab ini cukup nyaring dengan tight yang cukupan dan empuk. Dibekali dengan dua speaker yang secara di atas kertas tertulis stereo speaker. Juga the most important untuk gadget zaman sekarang, ya lubang jack audio 3,5 mm. Hal ini cukup signifikan bagi kalian para penikmat audio yang sangat membutuhkan keberadaan lubang jack audio ini. Beralih ke kamera, tab ini dibekali dual kamera dengan spesifikasi kamera belakang beresolusi 3,2 megapiksel dan perekaman video 720p dengan 30 frame per second atau 30 fps. Dan kamera depan dengan resolusi VGA yang dimana pada saat itu digunakan untuk video call. Dengan spek yang cukup mumpuni pada zamannya, memang sangatlah worth to buy. Namun untuk kondisi dan tahun sekarang, saya rasa kurang worth. Mengingat ada kelebihan dan kekurangan yang cukup signifikan, yakni dengan kelebihannya, harganya yang sangat merakyat. Ya, mengingat harganya yang sekarang sangat terjangkau atau bahkan tidak sampai 300.000. Tablet ini cukup buat bagi kalian yang ingin mencicipi tablet atau sekedar nostalgia zaman-zaman kejayaan tablet ini. Saya sendiri menggunakan tablet ini sebagai Yasin dan tahlil karena layarnya yang lebih lebar daripada HP saya. Ya, tergantung kalian juga sih mau dibuat seperti apa. Yang jelas untuk kebutuhan multimedia hiburan dasar, tab ini dapat mengakomodasi hal tersebut dengan cukup baik. Selain itu, tablet ini dapat kita jadikan sebagai pengganti figura foto atau kita jadikan digital photo frame yang dapat kalian pasang foto pacar, istri, atau bahkan waifu kalian. Konektivitas standar yang sudah cukupan. Konektivitas pada tab ini sudah standar multimedia hiburan dasar ya, sebagaimana Bluetooth, WiFi, dan yang paling penting bagi kalian para audiophile, ya, jack audio 3,5 mm. Saya saja cukup kaget bahwa tab ini walau sudah umur namun bisa membaca file format FLAC atau file lossless. Karakter suaranya juga cukupan tergantung dari headset yang kalian gunakan. Juga dibekali dengan dual stereo speaker, menjadikan tablet ini dapat digunakan menjadi media player bagi kalian yang suka cozy time. Beralih ke kekurangan, jeroan yang sudah out of date. Ya, jeroan Samsung Tab ini cukup tua ya, dan bagi kalian yang membutuhkan performa yang mumpuni, saya sangat tidak merekomendasikan tablet ini. Juga dukungan software baik oleh vendor dan developer tidak disupport lagi. Hal ini membuat kita kesulitan dalam penginstalan aplikasi yang kita butuhkan. Contoh saja YouTube. Apabila kita menggunakan aplikasi YouTube bawaan, kita tidak bisa mengaksesnya. Hal ini dapat kita akali dengan menggunakan browser bawaan Samsung yang ya kalian tahu sendiri kan, optimalisasinya hanya sebatas cukupan. Dan kemudian usia tablet ini yang sudah termasuk tua. Ya, tidak dipungkiri bahwa tablet ini sudah berumur kurang lebih 10 tahun semenjak pertama kali dirilis. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, jeroan yang sudah usang, software yang out of date, dukungan aplikasi yang tidak optimal, membuat tablet ini tidak dapat direkomendasikan sebagai penunjang aktivitas harian.
Ya, demikian video ini dibuat. Saya harap kalian dapat menentukan pilihan yang tepat dalam memilih tablet guna menunjang aktivitas harian kalian. Share apabila kalian berkenan, dan like apabila kalian suka, komen apabila kalian ingin menambahkan masukan. Salam hangat dari saya. Sayonara.